Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita kasih tepuk tangan untuk orang-orang yang sudah berjerilah untuk makanan. Untuk Ibu Susan, Ibu Noni, dan juga Ibu Yuliana. Kasih tepuk tangan yang meriah buat orang-orang hebat yang sudah mempersiapkan makanan malam hari ini. Pada kenyang? Biasanya kalau habis kenyang kita gimana? Ngantuk, bahaya nih. bahaya nih. Alright, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki Thanksgiving Eve service kita pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. We are so grateful, Lord Jesus, that we can gather together tonight to celebrate your goodness every day in our life. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, kalau kami boleh merayakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini secara bebas. Let the Holy Spirit work freely in your heart, in your life, in this place. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas gereja Tuhan, atas setiap kami. Let your fresh anointing, Lord, come upon your church, come upon your people. We want something new, Lord Jesus. Kami mau sesuatu yang baru, Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang tahu lagu ini, mari sama-sama katakan, banyak hal, banyak yang you can do better than that. Di dalam hidupku, thank you Lord. Bagaimana saudaraku? Terjadi di hidupku, Bapa yang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari sama-sama kita berdiri. Kalau Anda bisa berdiri, katakan Tuhan. Lift up your hands, angkat kedua tangan, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Gereja Tuhan, sama-sama katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, maknai saudaraku, katakan ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bagaimana saudaraku? Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. 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 Yang bersyukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami siap Tuhan memuji Engkau Tuhan. Lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami atas tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Everyone who is ready, say amen. Amen. Say amen. Amen, amen. Selamat malam semua. Aduh, masih kenyang. Selamat malam semua. Malam. Siapa di sini bersyukur? We have one more month and 2024 gone. Gila, bersyukur banget kan ya semua. Mungkin kita masuk di tahun ini, kita apa lagi nih Tuhan, tapi ternyata Tuhan sudah memberkati kita sejauh ini. Amin semua. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita akan bilang, Tuhan, we're so thankful tonight, Lord. Dengan hati bersyukur kita bilang,
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya, Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari katakan, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Semua katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat hati bersyukur dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi kita katakan, kita akan masuk hadiratnya. Semua katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyanyikan Dia. Semua katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita malam ini. Masih ingin menyanyi, masih ingin puji buat Tuhan? Kita bilang kiri kanan kita, bersyukurlah. Haleluya Tuhan. Again we say we're so thankful for you Lord. Semua katakan, na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana saudara-saudara? Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang bisa meloncat. Itu meloncat bagimu, selama-Mu baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, setianya, kasih setia. Bernana-nana, nana-nana, 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 nana-nana.
na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes Lord. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang yang bisa melompat. hatiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku memuji nama-Mu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. 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 Na 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 na. Haleluya Tuhan, terima kasih. Beri tepuk tangan saudara-saudara. You may be seated. Anda boleh duduk. Sebelum kita masuk ke penyembahan dan firman, saya ingin mengajak kita semua untuk memejamkan mata kita before we go to the sermon and the worship. I would like to ask for us to just close our eyes. We almost reached the end of this year. Kita hampir masuk ke akhir tahun ini. There's a lot of things that maybe not working to your will. Mungkin banyak yang tidak sesuai dengan kita. Tapi you know what? We are still here. And there's so many we're thankful for. Masih ada di sini, kita masih bisa bersyukur. Ucapkan keluh kesah kalian. Ucapkan rasa syukur kalian. Mungkin ada 10 yang kalian kesel, but I believe there's one thing you'll be thankful for. Mari kita ngomong, Tuhan, begitu banyak yang aku gak bisa dapatkan tahun ini Tuhan, tapi kami terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang untuk bisa semua yang tahu lagu ini, let's sing this song. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Suara saja, mari katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan sungguh-sungguh, dengan berdiri mari kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Katakan dengan sungguh-sungguh, mari puji Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ucapkan syukurmu bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord,
I sing all the glory I live forever. Dengan suara saja unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, on as long as I live unto the Lord. All the glory I give forever. Bagi Dia. Oh, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selama-lamanya katakan. Selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagimu selama-lamanya Tuhan. All the glory is for you and the honor forever and ever, Lord. Dan saat ini kami mau duduk diam. And this time we want to sit quietly. Kami mau mendengar We firman-Mu want to listen Tuhan. to the word of God, Lord. Bekerja bebas di tempat ini Roh Kudus. Work freely in this place, Holy Spirit. Rubahkan kehidupan kami. Change our life. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Semua yang percaya For sama-sama those who katakan. believe. Amin, Let's say amin, amen. amin, amin. Silakan duduk semuanya. You may be seated. Sebelumnya, for those of you who doesn't speak Indonesian, I just want to make sure that you already have your equipment with you. Asher, you already have your equipment with you. That's good, that's good, that's good. Alright, it's good to be back here. Besok kita libur sama-sama, tapi malam hari ini kita bisa kumpul bersama-sama. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang satu ini. Jadi last Oktober 2023, waktu itu kita dapat kabar untuk ada gedung yang mau dijual, which is this building gitu. Nah saya ngeliat nih paginya gitu, saya ngeliat paginya gedungnya wah gede, gedungnya luar biasa. Nah malamnya ada acara, nah pembicaranya adalah Bang Jo, ya. Waktu itu di gereja Rock. Nah at the end of the service, di akhir kebaktian gitu, saya, Vivi, sama Rosid, sama Nana, kita dipanggil, yuk kita doa yuk. Nah lagi doa itu, Bang Jo tiba-tiba bernubuat. Ini gak tahu gimana gitu ya, tahu-tahu dia bilang gini, Tuhan akan mempercayakan property after property. Wah, saya ngedengar itu sama Vivi pas pulang. Kayaknya tuh untuk kita tuh. Nah akhirnya to make the long story short, berproses, bener aja. Juli 2024 ini kita berhasil dipercayakan Tuhan untuk membeli gedung ini. Nah salah satunya yang membuat kita semakin berani berjalan itu karena konfirmasi nubuatan dari hamba Tuhan yang ini, satu yang luar biasa ini. So Philadelphia Praise Center, please welcome Pastor Jonathan Patiasina. Yeah! Silakan Bang Jo. Bungkus. Siap. Ya. Apa kabar saudara-saudara? Saudara kan bahagia. Memang beda kalau dari sini kelihatannya, beda ya. Ya, bulan Juni tahun lalu saya datang dan berkhotbah di gedung yang lama. Tahun yang sekarang udah di sini, berarti memang cepat sekali itu. Dengan properti yang sebesar ini, ya itu cuma Tuhan yang bisa mengerjakannya sepertinya. Artinya kalau hitung-hitung, saudara gereja Indonesia properti terbesar yang ada di luar negeri yang saya tahu. Ya sepertinya, saya nggak tahu ada yang lain yang lebih besar daripada ini. Maksudnya yang di luar negeri, gereja Indonesia, you guys mungkin yang terbesar.
Tapi kita mesti memahami sesuatu ya. Kalau Tuhan yang bicara, itu pasti terjadi loh. Mari saya cerita sebuah cerita dulu. Ini sudah lama banget, ya mungkin 12 tahun lalu, 13 tahun lalu. Jadi saya dan istri saya diundang berkhotbah di sebuah gereja di Jerman, di München kan. Ya, jadi kita pergi ke München untuk hadiri camp gitu. Jadi hadiri camp. Ya udah sepanjang weekend itu kita melayani dan berkhotbah gitu kan. Nah sementara saya melayani para pria, kita duduk-duduk begitu. Jadi seperti family gitu, nggak berkhotbah, nggak apa-apa, cuman lagi ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba ada sepasang suami istri, ya toh. Waktu itu saya tahu dia bekerja di Airbus. Jadi kerjanya di Airbus, ya kan? Dengan istrinya tadinya stewardess dari Lufthansa, kemudian mereka menikah gitu kan. Ya, jadi kemudian lucunya saya ketemu mereka, terus ngomong-ngomong, sebentar ngomong terus saya bicara gitu, entah itu nubuat, entah itu apa gini. Saya kalau begitu, saya bukan tipe orang yang gimana, saya sampaikan aja, jadi nggak ada kayak bahasa roh dulu, nggak ada, saya nubuatin aja. Jadi saya terus berkata kepada mereka berdua, saya berkata begini kepada yang laki sama istrinya, saya berkata gini, kalian nanti di tempat kalian, saya tanya, kalian tinggal di mana? Terus mereka berkata, kami tinggal di Alabama. Oke. Nah nanti kalian berdua akan memimpin persekutuan. Dari banyak orang di tempat kalian akan ada persekutuan. Terus dia ngomong begini sama istrinya. Duh ini pendeta kasihan, dia nggak tahu Alabama nih. Dia kira Alabama kayak California atau kayak Philadelphia kali. Di mana banyak orang Indonesia. This is Alabama man. Dia pikir dari mana mudah betul. Jadi ya udah dia bilang oke, tapi kamu akan memimpin sebuah persekutuan, doa lah kira-kira di rumahmu. Gitu kan. Sudah selesai. Kayak nggak terjadi apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada badai. 11 tahun kemudian. Lama itu. Nah, dia cari kita. Dia cari saya. Cari. Sampai sekarang di rumahnya setiap hari Jumat ada persekutuan orang Indonesia yang anggotanya bisa sampai 60 orang kalau datang. Bayangin. It's Alabama. Dan dia adalah salah seorang orang Indonesia yang cukup berpengaruh di Airbus. Ya. No, di Airbus. Di Airbus yang ada di Alabama. Alabama kan ada namanya Iwan Pangalila. It's one of the salah satu direkturnya mereka, orang hebat, perancang dan seorang hebat. Tapi cinta Tuhan. Jadi di rumahnya sekarang ada kebahagiaan. Saya datang ke rumahnya hanya untuk dia mau berkata kepada saya gini, yang kamu bilang 10 tahun yang lalu terjadi sekarang. Saya bilang lama kali baru terjadi. Tapi kan terjadi. Kalau Tuhan yang bicara coba. Kalian mau bilang apa? Itu terjadi. Oke. Thanksgiving adalah hal yang paling luar biasa yang terjadi pada kita sekalian. Sebenarnya apa sih Thanksgiving itu? Kalau menurut saya apa Thanksgiving? Cuma kita berterima kasih aja? Saya rasa ada yang lebih daripada itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kalau kita belajar di Alkitab, Thanksgiving itu powerful banget. Dan itu memang sejalan dengan tema saudara, keep hoping. Dan itu hope is something that you cannot despise. Saudara tidak bisa merendahkan yang disebut dengan pengharapan. Ini dua hal sebenarnya adalah, kalau saya sebut sebagai, adalah kekuatan kerajaan yang tidak bisa dipungkiri. Itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi hope and thanksgiving itu saya sebut sebagai dua kekuatan kerajaan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Supaya orang percaya dapat hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Now you have to think that way. Oke, mari kita bahas kedua-duanya pelan-pelan. Sebab nanti siapa yang bakal ikut camp atau ikut retreat nanti? Yang bakal ikut retreat? Oke, we're gonna see this through, man. Kita akan bahas ini lebih detail. Tapi kita mulai dulu dengan kayak introduction lah ya, kasih pendahuluannya. Oke, kita mulai dengan Thanksgiving. Apa itu Thanksgiving? Dan kalau saudara adalah orang yang sedang bermasalah, saudara mungkin berkata, buat apa saya mengucap syukur kalau apa yang saya harapkan belum terjadi? Buat apa saya mengucap syukur kalau apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan?
Apa yang sedang terjadi pada saya beda dengan apa yang saya inginkan dan apa yang saya harapkan. Bagaimana saya bisa bersyukur? Kira-kira begitu kan? Tapi mari saya beritahu apa itu bersyukur. Bersyukur adalah sebuah pengakuan bahwa Allah kita berdaulat. So it's a statement of the kingdom. Jadi kita sedang berkata bahwa kedaulatan Allah, pemerintahan Allah itu mutlak berlaku dalam kehidupan saya. Makanya saya akan bersyukur sebab Tuhan tetap duduk di atas tahta dan memerintah segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu despite my circumstances. Tidak peduli circumstances saya seperti apa, tapi Tuhan tetap duduk di atas tahta. Makanya, ini saudara mesti mengerti betul ini. Begitu saudara mengucap syukur, saudara sedang, ini bahasa saya pilih hati-hati. Saudara masuk ke dalam sistem pemerintahannya Tuhan, di mana saudara akan tinggalkan sistem pemerintahan dunia ini. Saudara tidak dalam pengaruh pemerintahan dunia ini. Let us think clearly now tentang sistem pemerintahan ini. Percaya nggak saudara bahwa di dunia ini cuma ada 2 sistem pemerintahan, nggak ada yang lain. Hanya sistem pemerintahan Allah dan sistem pemerintahan kerajaan kegelapan yang kita sebut sistem kerajaan dunia. Sudah tahu hal tersebut? Oke. Manifestasinya, bahasa singkatnya itu, kalau manifestasi sehari-hari itu adalah keinginan roh dan keinginan daging. Simple? Oke. Kalau saya lihat di Alkitab cuma ada 2 hal tersebut. Yesus pernah membuat sebuah statement seperti ini. Coba kita baca dulu ayatnya. Kalau saudara bisa bantu di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 24. Bolehkah? Matius 6 ayat yang ke-24. Ayat ini ayat udah biasa saudara baca kan? Ini ayatnya berbunyi demikian. Bahwa kamu tidak bisa melayani 2 tuan. Betul ya? Kamu tidak bisa melayani 2 tuan. No one can serve 2 masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Betul ya? Ya itu 2 sistem itu. Allah dan Mammon. Ini terjemahan paling baru nih kayaknya. Terjemahan apa? Ini New English Translation. Dia menerjemahkan Mammon dengan kata apa? Money. Ya money. Tapi artinya Mammon itu lebih kepada dewa yang disembah. Berhala yang disembah. Karena dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata mammonas. Mammonas itu adalah personifications of a dead thing. Jadi hal yang mati yang dihidupkan, dipersonifikasikan, dijadikan pribadi padahal dia benda mati. Betul ya? Seperti kalau saudara sembah sesuatu, saudara anggap sesuatu itu hidup. Jadi katanya yang dipakai itu mammonas. Itu berarti kekayaan yang kita sembah. Kita anggap dia punya kekuatan. Nah di situ dibilang kamu tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Ada 2 pasang kata yang dipakai. Kamu akan membenci atau mengasihi. Kamu akan setia atau tidak mengindahkan. Betul kan? Membenci, mengasihi, setia, tidak mengindahkan. Dia menggunakan 2 pasang kata tersebut. Kemudian dia berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti ada 2 sistem. Pengabdian manusia cuma ada 2 sistem. Allah atau sistem dunia. Atau iblis. Kira-kira kayak begitu. Roh atau daging. Nah, pernah ingat gak? Siapa yang kira-kira 30 tahun lalu sudah percaya pada Tuhan? Tolong angkat tangan dulu. Oke, sekarang saya mau sebut statement ini. Sudah pasti mengerti. Di filosofi dunia barat, statement ini muncul di akhir abad yang lalu. Jadi kira-kira tahun 1990-an sampai tahun 2000. Jadi itu sudah 30 tahun yang lalu. Sudah masih ingat gak statement seperti ini? I am the master of myself. I can do whatever I want to do. I can go wherever I wanted to go. I can be whoever I want to be because I am the master of myself. Did you hear that? Sudah pernah dengar statement itu? Enggak ya? Ya karena itu statement yang dibuat di negara barat, filosofinya berkata begitu. Bahwa saya adalah apa? Tuan atas diri saya. Saya mau pergi kemana saya mau, saya bikin. Saya mau bikin apa yang saya mau, saya bikin. Saya mau jadi saya seperti apa, terserah saya dong. Saya yang menentukan kehidupan saya. Benarkah itu? Waktu saya baca Alkitab, enggak kayak gitu.
Saya baca Alkitab pelan-pelan dan saya alami sendiri. Saya ketemu dengan orang Kristen, saya tahu persis. You do not do what you wanted to do. You only do according to which system you live in. Saudara tidak buat apa yang kamu mau. Saudara hanya buat atas desakan sistem di mana kamu ada. Saudara mau bukti? Ayo kita lihat buktinya. Let's see. Bible study sedikit. Tapi saya janji saya nggak lama, percayalah. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Setelah itu kita cerita pengalaman-pengalaman orang-orang di Alkitab. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. So kita begini. For the flesh has desired that are opposed to the spirit, and the spirit has desired that are opposed to the flesh. So spirit and flesh opposed each other. Betul kan? Jadi daging dan roh apa? Bertentangan satu sama lain. Karena roh bertentangan dengan spirit, atau roh bertentangan dengan daging, daging bertentangan dengan itu. Tidak bisa menjadi satu. Kemudian kata ikan, dia bos. Dialah bos dalam kehidupan kita. Nah itu Tuhan namanya. Nah, Merriam-Webster, penulis kamus itu berkata, salah satu arti dari kata Tuhan adalah the head of the system. Jadi Tuhan itu artinya adalah apa? The head of a system. Jadi kalau kamu percaya kepada dia, kamu ada di bawah sistemnya. Nah pertanyaannya, sudah ada di bawah sistem apa? Sudah ngerti itu? Siapa yang nggak ngerti? Atau saudara baru dengar? Gak apa-apa. Saya juga waktu pertama dengar juga goyang-goyang kepala. Kok bisa gitu ya? Tapi itu memang benar. Semua kata dunia itu berasal dari sebuah kata. Itu dalam bahasa Yunani itu kosmos. Nah kalau orang Indonesia, ibu-ibu dari Indonesia bilang itu kosmos tempat simpan beras kan. Tapi harusnya kosmos itu adalah, ini benar. Ini benar. Karena kosmos itu adalah the system of the world. Saya bisa buktikan bahwa pemimpin dari system of the world itu adalah iblis. Boleh kita baca? Di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Oke. Bukan ini kayak ini lagu ya. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan di bawah apa? Dan apa? Seluruh dunia apa? Berada di bawah apa? Bumi enggak, bumi milik Allah. Tapi dunia, sistemnya itu di bawah apa? Kuasa si jahat. Sudah paham itu ya? Nah, dunia itu punya sistem, itu enggak rumit kok. Dunia punya sistem menurut Alkitab, cuman berisi 3 hal utama. Jadi di dunia ini, sistemnya cuma punya 3 hal utama. Saya beritahu di dalam 1 Yohanes juga. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang kita mulai baca ayat 15 ya, sampai ayat yang ke-17. Ikuti saya pelan-pelan ya. Saudara akan mengerti mengapa bersyukur itu penting sekali. Saudara akan tahu pengertian bersyukur itu brings you to the system of God instead of the system of the world. Itu bersyukur penting. Coba kita lihat. Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi ini berbicara sistem. Sebab dia beritahu, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Sebab apa? Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan, keinginan mata dan apa? Jadi dia bilang ini, di dalam dunia nggak terlalu banyak. Jadi di sistem dunia nggak terlalu banyak. Isinya cuma 3 hal aja ini. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan apa? Dari dunia. Dan dunia ini, sistem dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kekuatan dari dunia ini adalah keinginannya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah apa? Tetap hidup selama-lamanya. Artinya lawan dari keinginan dunia adalah kehendak Allah. Sudah kelihatan? Jadi sekali lagi kalau berbicara dunia itu berbicara sistem.
Itu makanya ada apa? Ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba lihat di dunia ini. Isinya cuma apa? Cuman itu aja. Orang mau terkenal, mau fame, orang mau jadi hebat. Dan sekarang, saudara pikir gadget saudara telah melayani saudara untuk hal tersebut. Ya, sekarang tahu gak dia berkata, now the world is on your fingertip. Kamu datang ke seluruh dunia hanya dengan jari saudara, kamu bisa lihat seluruh dunia, the world. Tapi memang benar bahwa dunia ini punya sistem itu. Kalau saya bilang kata ini, narcissistic personality disorder. Pernah dengar istilah itu? NPD. Narsis. Ada orang karena nggak ngerti istilahnya kan, kita narsis dulu yuk. Jadi dia pikir narsis itu oke. Come on. Come on. They think narsis itu oke. Narsis dulu lah kita, nggak apa-apa tuh narsis kan. But they try to give you impression narcissistic is okay. But it is not normal. Sudah tahu narsis itu apa? Udah tahu? Ada yang tahu narsis itu apa? Kalau NPD ya kalau NPD sekarang udah diteliti sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Ya mungkin cucunya gila lah, kira-kira gitu. Tapi kan di Indonesia kamu udah boleh bilang gila kan, nggak boleh. Penyakit gangguan jiwa namanya, nggak boleh dibilang gila. Namanya OJGD gitulah, ODGJ gitulah. Bingung juga kita mau bilang apa itu ya. Ya, orang dengan gangguan jiwa gitu. Bingung, panjang banget. Padahal cuma satu kata, crazy. Orang dengan gangguan jiwa, panjang. Tapi sudah tahu arti narsis enggak? Narsis itu kita tahu. Tahu dari mana konsep narsis? Tahu nggak? Saya cerita konsepnya biar sudah tahu. Jadi narsis itu adalah di mitologi Yunani, itu kan mitologi Yunani. Narsis itu dalam mitologi Yunani, narsis itu adalah seorang yang separuh manusia, separuh dewa lah. Ya kayak Hercules gitu kan. Itu kayak Hercules gitu-gitu. Nah, satu kali Jupiter, dewanya mereka, minta narsis untuk kawin sama Dewi. Ya, dewa perempuan. Tapi narsis menolaknya. Jadi narsis bilang gini, saya tidak mau kawin sama Dewi. Ini benar cerita. Selalu mesti baca mitologi Yunani. Kapan-kapan kliklah dan cari tahu ceritanya. I'm not joking, ini benar. Jadi kemudian dia menolak, jadi marah Jupiter. Jupiter sebagai dewa tertinggi berkata, dia menolak kehendak saya. Jadi kemudian Jupiter hukum narsis. Hukumannya simple. Narsis tidak akan mencintai orang lain. Narsis cuma mencintai dirinya sendiri. Jadi narsisistik itu adalah mencintai diri sendiri. Jadi jangan anggap biasa. Baca Alkitab baik-baik. Mencintai diri sendiri itu akar segala banyak kejahatan. Itu jelas. Jadi kemudian narsis itu tahu endingnya kehidupan narsis. Jadi dia ada di danau. Kemudian dia lihat ke danau. Dia lihat, ada orang baik, ada orang ganteng di situ. Dia suka sama orang itu. Padahal itu kan fotonya dia. Gambarnya dia kan. Dia lihat. Kemudian dia ingin orang tersebut. Dia masuk ke dalam air. Dia ikutin orangnya. Sampai nggak naik-naik. Nah itu endingnya itu. Jadi dia tenggelam dengan cintanya pada dirinya. Kira-kira kayak gitu. So it's about that. Narsis itu tentang mengasihi diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Saya beritahu ya. Mengasihi diri sendiri. Itu adalah penyakit pertama yang hancurkan kehidupan kita. Begitu saudara mencintai diri saudara, semua dosa akan mengikutinya. Saudara berkata, mana ayatnya? Saya kasih ayatnya, coba kita baca dulu ayatnya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya ke-16, boleh kita lihat. Hanya ini sebentar, kemudian saya mau tunjukkan pada saudara, mengapa bersyukur itu penting sekali. Coba, kita lihat ya. Yakobus 3, 16. Sebab di mana ada iri hati dan apa? Ya, di situ ada apa? Dan ada apa? Segala macam perbuatan jahat. Jadi begitu saudara mengasihi diri sendiri, itu mementingkan diri sendiri, sama itu selfish, saudara akan menemukan dua hal itu. Nah,
Kita udah lihat sekarang ada sistem Allah, ada sistem manusia. Nah, kita bisa hidup di dunia ini, bisa. Sudah bisa ada dalam sistem dunia, tapi cara hidupmu tidak boleh duniawi. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Saya kasih bukti bahwa ternyata di Alkitab dalam pemikiran para rasul itu sudah ada. Bahasa itu sudah ada. Misalnya kita baca ayat ini. Maafkan saya banyak ayatnya. Jadi memang orang di overhead biasanya ini siapa nih Bapak ini ayatnya banyak banget. Biasanya orang cuma satu taruh PowerPoint kemudian dia, saya tidak bisa kayak gitu, maafkan. Di dalam kitab 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat. Let's see. Itu kan dia bilang kan? Bilangnya apa? Memang kami masih hidup apa? Tapi kami apa? Tidak berjuang secara apa? Duniawi. Jadi bisa kan? Hidup di dunia tapi tidak duniawi. Bisa ternyata. So your endeavor can be according to the will of God and not worldly. Bisa. Mengapa? Tinggal kamu mesti sadar, kamu ada di mana, itu kan penting sekali. Nah, mari saya beritahu dulu pada saudara ini. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Yesus memindahkan kita. Jadi kata diselamatkan dan ditebus itu, kita dipindahkan dari dunia ini kepada terang Kristus. Dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kita dipindahkan. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, itu dibilang, you are translated. Yesus menebus kita, dia memindahkan kita dari kerajaan dunia ini, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya itu. Memindahkan kita, bilang dulu memindahkan. Ya dia pindahkan kita, jadi saudara itu dipindahkan. Kalau saudara sudah ditebus, saudara pasti pindah. Nah enaknya orang Kristen sudah pindah tapi suka balik lagi. Dan gambarannya itu udah kelihatan di Alkitab. Jadi ada narasi-narasi yang udah ditunjuk. Misalnya bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Udah keluar, udah jauh dari Mesir. Tapi ingatnya masih makanan Mesir. Bawang prei, dia masih mau yang semua di Mesir. Dia bilang, enggak, kami mau balik ke Mesir. Tapi mereka udah di luar Mesir. Makanya ada istilah yang dipakai. Mengeluarkan Israel dari Mesir hanya butuh 1 malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel itu butuh 40 tahun. Itu pun tidak habis-habis, sudah masuk di Mesir, di tanah Kanaan, masih tetap berpikir Mesir. Mengapa? Sebab itu ada di mentalitas mereka. Di cara pikir mereka. Nah sekarang, saudara ada di sistem mana hidup saudara? It's a good question kan menanyakan hal tersebut. Tanya aja. Sebab bisa jadi. Nah saya beritahu, it doesn't matter who you are. You can be a preacher and preach good sermons every Sunday. You can be. You can be a preacher, you can be a minister of God with prophetic utterance, prophetic gifts, but it doesn't matter. You can have all the gifts, but if you live under, kalau kamu hidup di bawah pemerintahan sistem duniawi, kamu tetap duniawi aja. So again, siapa Tuhanmu, siapa rajamu, itu menentukan. Nah sekarang mari kita bicara tentang mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu begini. Waktu Anda mengucap syukur, kamu sedang berkata kepada Tuhan dan kepada dirimu sendiri dan kepada musuh-musuh kita bahwa saya sekarang ada di bawah sistem pemerintahan Allah. Saya tidak ada di situ-situ. Karena yang berdaulat dalam kehidupan saya bukan iblis, tapi Tuhan. Waktu saya mengucap syukur, I'm declaring, I'm confessing that I am under the system of God. Makanya mengucap syukur itu penting banget. Di dalam pelajaran kerajaan Allah, kalau Anda tidak mengucap syukur, Anda akan gampang pindah sistem dengan mudah. Anda akan gampang lompat sana, lompat sini. Jadi tahu ya? Tahu, ya mungkin saya jelaskan yang negatifnya. Tahu artinya mengeluh. Tahu artinya mengeluh. Itu mengeluh juga bukan dosa biasa itu. Bahkan mengeluh, murmuring, grumbling, itu sebenarnya punya pengertian dosa yang menyerang tahta Allah.
Oke, oh iya oke. Siapa yang pernah demo anti pemerintah siapa aja, ada nggak? Demo anti pemerintah, pernah? Mahasiswa dulu ya? Oke, sama lah ya. Kenapa? Ini satu kali, saya masih tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi saya mau pergi pelayanan ke Tanah Abang. Jadi itu kan mesti lewat depan istana. Waktu itu yang ada di istana adalah presiden yang keempat, namanya, bukan dong, Gus Dur. Nah, oke. Jadi pas lewat depan istana, saya lihat di depan spanduk gede banget, yang bawa massa banyak banget. Dan ini tulisan di atas spanduk itu, ini gini. Gus Dur turun, tidak tahu atur negara. Itu tuh. Mereka sedang apa? They are protesting the president and attack his presidency. Yang mereka attack bukan pribadinya, mereka attack apa? Presidensinya, posisinya, kedudukannya, jabatannya, ofisnya mereka serang. Kalau kita pakai bahasa kerajaan, mereka serang tahtanya. Karena kata yang dipakai adalah apa? Turun. Jadi kalau orang mengeluh, tebak artinya apa? Nah, kita berkata pada Tuhan, Tuhan turun dari tahta, karena kau bodoh tidak bisa atur dunia ini. Ya itu betul. Makanya waktu bangsa Israel mengeluh, menggerutu, itu Alkitab bilang, itu tiba-tiba ular muncul, mereka dipagut dengan ular. Puluhan ribu orang mati in one day. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang menyerang tahtanya. Penyerang tahta Tuhan yang paling luar biasa adalah Lucifer, sudah tahu ceritanya. Dan dia adalah iblis. Sampai sekarang dia berusaha serang tahta Tuhan. Jadi mengeluh itu adalah attack the throne of God. Makanya it's political issues bagi kerajaan Allah. Makanya orang yang mengeluh, itu dosanya dosa maut itu. It's a cardinal sin. Makanya Tuhan berkata, hey, kamu jangan macam-macam. Jadi kalau kamu mengeluh, kamu sedang berkata, Tuhan turun tahta karena kau tidak bisa atur dunia ini. Pernah tahu cerita orang Ambon? Jemur cengkeh? Saya cerita. Jadi ada orang Ambon namanya Frederick. Sebutlah Frederick Patiasina, tidak apa-apa lah Ambon. Frederick itu kalau di Ambon dipanggil Pede. Jadi Om Pede jemur cengkeh. Sebelum jemur cengkeh dia berdoa, Tuhan kalau boleh hari ini baik. Ini sudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ambon dia berdoa, Tuhan hari ini kalau boleh matahari bagus supaya cengkeh bisa dijemur. Sudah. Dia tikar dibuka, dia hambur cengkehnya. Jam 10 pagi matahari kencang. Jam 11 mendung. Dia kasih masuk lagi. Jam 12 terang dia keluarin lagi. Jam 1 mendung dia masukin lagi. Jam 2 terang dia kasih keluar lagi. Begitu jam 3 mendung dia lihat ke atas. Terus dia berkata begini, Tuhan kalau Tuhan tidak tahu atur cuaca, turun ke sini jemur cengkeh. Saya naik atur cuaca di atas. Apa namanya itu? Kudeta. Coup d'etat is a coup. Jadi kalau kita mengeluh, kita sedang berkata pada Tuhan gini, Tuhan kamu tidak berhak jadi raja atas kehidupanku. Kalau kita mengeluh kita berkata, Tuhan bodoh. Tuhan gak tahu atur dunia. Makanya pacar saya putusin saya. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak tahu atur dunia. Makanya dia perampok curi semua barang berharga saya. Karena Tuhan tidak tahu atur apa-apa. Makanya saya, padahal pikirin dong. Jangan-jangan kamu ada di sistem yang pencurian adalah gaya hidup majikannya. Loh iblis itu kan kerjanya cuma apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada yang baik? Kalau kamu kecurian di sistem ini, halo, itu memang kerjaannya dia. Kalau kamu ditipu di sistem ini, itu memang cara kerjanya. Sudah lihat saya? Kok gue ditipu makanya gue datang ke Philadelphia? Don't you think? Menurut saya adalah, kalau kita mengucap syukur, we keep the line of our lives in the line of God. Kita taruh hidup kita di sini.
Sehingga kemudian kita mengerti betul, waktu kita mengucap syukur, ada sesuatu yang luar biasa. Saya akhiri sharing saya dengan cerita ini. Kalau kalian cari, di manakah ayat ucapan syukur pertama kali muncul? Nah ini saya memakai teologi Amerika sebenarnya ini. Orang Amerika yang menggunakan teologi penafsiran dengan sebutan ini. Ya toh? Ketika dia muncul pertama kali. The law of first mention namanya. Di Alkitab, di mana tempat pertama kali ucapan syukur dinaikkan di Alkitab? Pernah tahu nggak di mana? Google aja. Sudah akan tahu. Tebak di mana? Di cerita tentang istri Yakub yang tidak banyak orang suka. Seorang bernama Lea. Sudah boleh baca itu di kitab. Saya lihat, tadi saya buka sebentar. Di dalam kitab Kejadian. Let's see. Kitab Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Nah, let me tell you the story supaya sudah tahu latar belakangnya. Kalau ada perempuan yang paling tertolak dalam kehidupan ini adalah Lea. You know the story of Lea, correct? Sudah tahu ceritanya Lea enggak? Enggak tahu ceritanya Lea. Yang sudah tahu ceritanya siapa? Oke, Lea ini adalah seorang perempuan yang secara fisik tidak terlalu cantik. Dia anak dari seorang ayah yang merupakan paman dari Yakub dan Esau, namanya Laban. Laban punya 2 anak perempuan, Lea dan Rahel. Dan Lea disebut bahkan matanya sedikit tidak bagus, so dia punya defect eyes, ada cacat di matanya. Sedangkan Rahel cantik banget. Jadi waktu Yakub tinggal di rumah Lea, Yakub jatuh cinta pada siapa? You know the story. Terus kemudian apa yang terjadi? Yakub mau kawin sama Rahel. Tapi tahu ceritanya kan? Pada malam Yakub kira dia bakal kawin sama Rahel. Laban si penipu ulung ini. Makanya Yakub penipu, Laban jenderal penipu. Dan saya sudah belajar Alkitab bahwa kalau Anda penipu, guru Anda biasanya penipu lebih hebat dari Anda. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kamu marah pada orang, kalau ada orang Kristen yang kecewa pada pendetanya, pemimpinnya, jangan-jangan ya dia punya masalah sama dengan pendeta itu. Sama. Itu biasa, itu biasa. Ya tidak selalu iya. Saya cuma bilang itu biasa. Sama seperti kisah ini. Jadi Yakub telah menipu. Dia sampai di rumah Laban, dia ditipu. Jadi kalau sudah pelajari kehidupan Yakub di rumah Laban selama 20 tahun, Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub, Yakub tipu Laban. Sampai mereka capek mau tipu. Terus. Benar, ini terjadi. Tapi ini memang kasar banget. Jadi Yakub udah mau kawin sama Rahel, Yakub dikasih minum sampai mabuk. Tapi begitu dia bangun pagi, dia tidur dengan perempuan yang beda. Siapa? Lea. Bayangkan penolakan yang Lea alami. Bayangkan, coba kita lihat ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa apa? Lea apa? Ternyata Tuhan lihat loh. Bapak-bapak kalau kamu tidak mencintai istrimu, Tuhan lihat. Itu tuh, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Dibukanya lah kandungan apa? Lea dan kandungan Rahel apa? Mandul. Tapi ini dia luar biasa. Jadi Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan apa? Kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan apa? Kesian banget ya. Dia hamil untuk lebih dicintai loh, bayangkan. Jadi kira-kira temanya Lea itu cintailah aku. Sementara suaminya enggak mencintainya. Itu tuh, terus lihat lagi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Kesian banget. Terus lagi, dia terus lagi. Sampai Lewi, aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dia kasih nama Lewi, sekali ini suamiku akan lebih erat. Tapi tiba-tiba ayat 35.
change everything. Dia tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dia tidak berpikir victim lagi. Dia tidak berpikir bahwa akhirnya suamiku lebih cinta, enggak lagi. Kalau dia mau seperti itu untuk dicintai dan cuma hamil, dia perlu anak berapa ya ampun? Melahirkan berapa kali? Makanya anak yang keempat ini tiba-tiba dia berubah banget dia. Dia berkata begini, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu apa? Yehuda. Apa yang terjadi? Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bayangkan dia tidak dicintai oleh suaminya loh, bayangkan. Penolakannya terlalu banyak. Dia rubah situasinya. Dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Langsung namanya ada siapa? Yehuda. Yehuda, tahu artinya Yehuda? Pujian. Yehuda artinya adalah give thanks sebenarnya. Jadi keluar dari Yehuda adalah raja-raja yang memimpin Israel. Tebak ceritanya apa? Sekalipun Lea tidak dicintai. Kalau saudara sekarang pergi ke Israel, saudara pergi ke satu tempat, salah satu kota yang namanya Hebron. Saudara akan temukan di situ kuburan patriarch of Israelites. Di situ ada kuburan orang tua-tua Israel. Tebak. Di situ bukan kuburan Yakub dan Rahel yang dia cintai. Di situ adalah kuburan dari siapa? Yakub dan Lea. Perempuan yang tidak dicintai itu mendampingi Yakub sampai dia meninggal. Tapi Rahel meninggal di tepi jalan. Ya. Rahel meninggal di tepi jalan di sebelum, kalau sudah di Israel itu ada jalan namanya Padang Efrata. Dia meninggal di Padang Efrata. Dia tidak masuk ke Bethlehem, dia meninggal di luarnya. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Mengucap syukur membuat kamu fulfill. Mengucap syukur membuat kamu sadar bahwa saya sebenarnya ada dalam rancangan Tuhan. Mungkin kita rasa tertolak, mungkin kita rasa tidak berarti, mungkin kita rasa gagal, mungkin kita rasa apa aja. Tapi begitu kita mengucap syukur, semua kegagalan kita gak ada artinya lagi. Sebab kita melihat Tuhan yang lebih besar. Kita ada di sistem Tuhan yang luar biasa. Again, pikirkanlah. Jadi kalau saudara pikir mengucap syukur itu cuma ya terima kasih biasa. Enggak, let me tell you. Begitu kita berhenti mengucap syukur, percayalah, you living under a different system. Kamu hidup di bawah kekuatan, kuasa, kendali dari keinginan penguasa di dunia ini. Makanya begitu kita mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Happy Thanksgiving. God bless you. Thank you. Wow. Jadi kita paham banget secara singkat dan padat. Pentingnya ngapain saudaraku? Pentingnya ngapain? Bersyukur. Karena apa? Waktu kita bersyukur kita menyatakan apa? Kedaulatan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yuk sama-sama kita berdiri yuk. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Engkaulah Tuhan. Imani saudaraku, katakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulatlah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami belajar banget Tuhan, bagian dari cerita Lea Tuhan, pada saat dia merubah konsep berpikirnya, mentalnya, perkataannya, semuanya menjadi berbeda. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk tahu pentingnya di dalam bersyukur. Bukan pada saat keadaan kami enak dulu baru kami mengucap syukur. Bahkan pada saat keadaan kami gak enak sekalipun Tuhan, kami mau bersyukur. Roh Kudus yang terus berbicara, Roh Kudus yang terus mengajar. Seal your words, Lord Jesus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. You may be seated, Anda boleh duduk. Sementara saya akan memanggil untuk persembahan. Saya juga mau memberikan announcement singkat, short announcement untuk Anda yang akan mengikuti retreat. Besok kita kumpul jam 10 di tempat ini. Dan untuk Anda yang memang pas liburnya cuman hari besok aja, ya, untuk Anda yang libur besok aja, kalau Anda mau datang besok aja boleh, dapat 2 session lumayan. Jadi kita session pertama mulai jam 1 nih. Session pertama mulai jam 1. So, saya harapkan untuk Anda yang gak bisa nginep, tapi Anda bisa ikutan, boleh berangkat sama-sama kumpul sama-sama kita jam 10, atau Anda boleh langsung ketemu di hotel at least sebelum jam 1, karena kita akan mulai session pertamanya sekitar jam 1 siang. Yuk, kita siapkan persembahan kita saudaraku pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bawa makanan pulang, di belakang masih banyak makanan. Yuk kita persiapkan persembahan kita. Bapa di surga, kami mau mempersembahkan sebagian dari apa yang bisa kami berikan. Kuduskan, sucikan Tuhan, biar kami memberinya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur Bapa.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Kristus Yesus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan yang memperluas darah kekuasaanmu ke kiri ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya selalu mengucap syukur. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Thanksgiving. Jangan lupa kalau lihat-lihat ada sampah bisa diambil dan dibuang di belakang. Again, kalau bisa lihat ada sampah, ada. Thank you.